komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara Otomania berarti maniak motor. Maniak motor. Nah, jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Selamat sore sahabat Sonora, seperti biasa di hari Jumat jam 3 sore sampai jam 4 Community Corner kembali menemani Anda bersama saya Sally Diandra. Dan kali ini ada satu komunitas yang sudah standby, sudah hadir ya maksud saya di Sonora, yaitu adalah komunitas Peduli Surabaya. Nah, untuk tema kali ini adalah Muda Peduli Profesional bersama komunitas Peduli Surabaya. Kita akan sapa dulu dua narasumber kami, sementara yang ada di studio, sementara satu narasumber ada di tempatnya ya saat ini ya. Selamat sore dulu nih buat yang jauh di sana. Ibu Titis Tata, halo, apa kabar Ibu? Halo Ibu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sehat, salam sehat Ibu. Alhamdulillah sehat juga buat Mbak Sari dan semua sahabat Sonora yang sudah menunggu-nunggu community. Oke, Ibu Titis Tata MM CTNLP CPSTF ini adalah founder Talenta Virtual, Talenta Training Center dan juga Psychoanalysis. Kemudian dua narasumber kami yang berikutnya yaitu adalah Kak Diana Sultana. Selamat sore Kak Diana. Selamat sore, halo Sobat Sonora. Wow, mantap suaranya. Sudah nggak grogi ya? Sudah pemanasan tadi ya? Oh, sudah dong. Sudah ya. Relax saja. Baik, Kak Diana ini adalah Human Development Peduli Surabaya. Ya, betul. Dan sebelahnya Kak Diana ada Kak Kofia Rosyada. Halo, selamat sore Kak Rosyad ya. Ya, selamat sore Sobat Sonora. Semoga kalian sehat semua Sobat Sonora. Oke, Kak Rosyad ini adalah Public Relation Peduli Surabaya. Untuk Kak Rosyad mungkin agak mundur sedikit Kak, supaya tidak feedback di mic-nya. Sudah masuk kok, tenang saja, suaranya sudah masuk. Baik, nah sebelum ngobrol tentang komunitas Peduli Surabaya, nih ada Kak Diana dan juga Kak Rosyad. Saya mau ngobrol dulu dengan Bu Titis nih. Bu Titis, kenapa kali ini Ibu mengajak teman-teman dari Peduli Surabaya Ibu untuk hadir sore hari ini di Community Corner? Monggo Ibu. Selamat sore semua sahabat Sonora. Senang sekali ya hari ini kita akan berinteraksi dan tahu banyak hal tentang komunitas Peduli Surabaya. Nah, ada Mas Rosyad dan juga Mbak Diana. Nah, kenapa hari ini kita hadirkan bersama? Karena tentunya adalah tidak semua orang mau peduli terhadap orang lain. Dan yang luar biasa dari komunitas ini adalah bagaimana mereka mau untuk meluangkan waktu. Nah, ini semua orang. Ya. Oke, Ibu mungkin suaranya bisa lebih diperjelas lagi, Bu. Suaranya hilang. Oke. Baik. Tapi segini kedengeran ya? Kedengeran. Oke, siap. Ya. Luar biasa dari komunitas Peduli Surabaya ini adalah bagaimana mereka mau untuk meluangkan waktu sekali untuk berbagi kepada sesama. Nah, banyak orang mungkin kepeduliannya mungkin sama, tapi yang punya kemauan untuk meluangkan waktu di sela-sela waktu yang padat gitu ya. Mbak Rosyad ini kan salah satu juga sahabat saya gitu ya. Mereka aktif, ada yang satu kuliah di ITS, satu lagi kuliah di UNER gitu ya. Tahu udah jadwal kuliahnya udah kayak apa gitu ya, belum lagi kesibukan lainnya, tapi mereka mau untuk meluangkan waktu untuk mencari komunitas yang sesuai dengan jiwa mereka. Nah, ini yang mungkin sahabat Sonora bisa petik dari kepribadian mereka berdua. Jadi tergabung dalam komunitas ini tidak selalu komunitas ini harus datang ke kita. Mereka mencari ya, searching komunitas kepedulian gitu ya, yang akhirnya membuat mereka berada di top level manajemennya begitu, karena mereka
memiliki kepedulian yang tinggi gitu. Dan hari ini selain kita tahu lebih baik tentang seperti apa mereka menjalankan organisasinya atau komunitasnya, nanti saya juga akan bagi tips bagaimana agar kita tidak melupakan orang terdekat kita. Nah, Oke. ya, Iya. ini saya Oke, pasti selalu nih Bu Titis selalu memberikan tips, tapi nanti ya Bu ya ditahan dulu tipsnya, biar pada penasaran nih sahabat Sonora. Nah sekarang dari Bu Titis saya mau beralih nih ke Kak Rosyad dulu ya. Oke, mengenai komunitas peduli Surabaya ini, mungkin bisa dijelaskan Pak Kak Rosyad ini maksudnya apa nih komunitas ini? Oke, saya menjawab ya. Jadi komunitas peduli Surabaya ini komunitas yang diprakarsai oleh Mas Zen. Mas Zen ini merupakan mahasiswa UB Fakultas Teknik, dan dia itu mempunyai di sini ibaratnya latar belakangnya ada rasa kepedulian terhadap orang cacat mungkin, lalu ada orang yang tunanetra, tunas seperti itu, dan juga kebencanaan. Mulanya seperti itu. Dan saya lihat juga dari latar belakang beliau, dia juga di sini membuat suatu platform seperti Kita Bisa, namanya tadi Peduli. Nah, Peduli didirikan tanggal 5 Juli 2019 itu. Jadi di sini beliau harapannya komunitas Peduli ini ada bagian fundraiser, yakni aplikasinya tadi seperti Kita Bisa. Nah, ada eksekutornya, pengurus hariannya Peduli seperti kita. Ada volunteernya yang membantu pengurus tersebut. Seperti itu dari komunitas Peduli, Bu. Ya. Oke, baik. Jadi 2019 otomatis sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi. Karena beliau fokusnya tadi bukan di pandemi, tapi tadi orang cacat, memang seperti itu. Oh, targetnya memang ke ini difabel. Difabel, lalu bencana dan tuna-tuna tersebut. Oke, baik. Nah, ini ada yang menarik nih. Kenapa kata peduli itu nggak pakai i, itu pakainya y? Nah, ini ada ceritanya nih. Monggo, siapa nih mau menjawab? Kak Rosyad mungkin ya. Boleh, Kakak. Oh, Kak Diana. Oke. Memang benar bahwa dari ejaan yang benar, peduli menggunakan i. Iya, harus ya. dong. KKEB. Jadi dari founder kami yaitu Mas Zain Al-Multazam membuat sesuatu yang anti mainstream, jadi pembeda. Jadi diharapkan dari pembeda tadi membuat teman-teman mengingat kami bahwa peduli yang pakai i itu platform atau komunitas sosial yang ini pakai baju warna orange kayak Shopee. Nah, sekiranya kayak gitu. Jadi nyebut merek juga. Tagline kita ada di sini, peduli nggak pakai i tapi pakai y. Lalu kaos kita warnanya mencoreng sekali, warna oranye kayak Shopee. Kan tagline kita denger gitu loh. Seringnya dikira Shopee. Banyak sekali. Oke, marketplace. Jangan sebut merek ya. Marketplace gitu. Oke, tapi memang warna apa namanya kaos mereka ini memang ngejreng banget nih memang. Ibaratnya kayak jeruk yang udah orange banget gitu ya, yang enak banget, manis banget gitu ya. Dari situ ya. Jadi memang ada pembeda atau diferensiasinya itu ya. Oke. Nah, ini untuk saat ini berapa anggotanya? Komunitas Peduli Surabaya ini. Untuk anggota sendiri dari pengurus kami berjumlah sekitar 21 orang, kemudian untuk volunteer sendiri sekitar 40 orang. 40 orang, oke. Batas usia dari apakah hanya mahasiswa atau mungkin ada yang pekerja juga yang ikutan? Untuk batas usianya sendiri di kisaran usia 18 sampai 30 tahun. Jadi memang di usia range usia itu memang semangatnya ikut organisasi, ikut komunitas. Jadi memang banyak yang tertarik di range usia itu. Oke. Ini tadi disebut platform ya. Nah, ini platform ini apa? Maksudnya apa yang misalnya kita sebagai awam ini, apa yang bisa digunakan di platform tersebut? Iya. Seperti biasanya platform seperti Kita Bisa, Bu ya, Diana. Peduli sendiri juga memfasilitasi bagi para donatur dan juga para mungkin di sini perusahaan yang ingin menetapkan barang, menetapkan uang untuk mungkin tadi pilihan kita ada yang tercacat, ada yang tadi tuna, lalu ada bencana. Kita mudahkan dengan mereka menitipkan barang atau menitipkan uang dengan sekali ketuk dengan aplikasi kita, website kita, Mbak Diana ya.
Ya, Oke. benar sekali. Dan Silakan. kita juga bisa membuat penggalangan dana kita sendiri nih di platform peduli.com. Jadi nanti kalian tinggal membuat akunnya saja, kemudian melakukan proses penggalangan dana dengan menambahkan data-data pendukung seperti itu. Oke, jadi si platform ini untuk memudahkan para donatur Ya, ya, benar. yang ingin bergabung, ingin memberikan donasinya untuk Ya. komunitas peduli Surabaya ini ya. Oke, baik. Ya, kita break dulu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi untuk sesi berikutnya agar semakin panas nih. Makin panas. Oke, nah untuk Anda sahabat Sonora, Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp ya di 0811 3049800 atau juga bisa masuk melalui Instagram di Sonora_Surabaya. Telepon juga bisa Anda gunakan di 031-732-7102. Dan jangan lupa acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui YouTube. Nah, Anda bisa melihatnya melalui YouTube. Dan kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Aduh, banyak juga ya barang bekas mantan. Buang aja ah. Mau kemana sih? Buru-buru amat. Nih, mau buang barang-barang bekas mantan ke sungai, Hah? biar semua cerita tentang dia ikut hanyut bersama arus. Aduh, lebay banget sih lo. Ya gak bakal kelar-kelar masalah banjir. Apa hubungannya mantan sama banjir? Situ drama. Ah, egois. Ya kalau buang sampah ke sungai atau bantaran kali, yang ada saat hujan, sungainya jadi kotor, mampet, banjir. Tuh, kurang apa lagi coba? Ya, hidup kok drama. Kamu, jangan dong. Anak kecil juga udah tahu kalau buang sampah sembarangan itu gak bener. Apalagi kalau buangnya ke got, kali, sungai. Udah pasti jelas bikin banjir. Jangan cuma bisa teriak dan ngeluh doang. Dari sekarang, kita jaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Jadi, dikemanain dong barang-barang mantan gue ini? Mending di garage sale aja. Uangnya bisa lo traktir gue makan dong. Ya nggak? Ih, enak di lu gak enak di gue. Tips ini dipersembahkan oleh Radio Sonora Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik, sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami di Sonora Community Corner dan Anda masih bisa melihat acara ini secara langsung ya melalui YouTube di Sonora Surabaya. Silakan langsung diklik di Sonora Surabaya atau juga bisa masuk melalui untuk bertanya-tanya ada di WhatsApp di 0811 304 9800. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Kak Diana dan juga Kak Rosyad. Mungkin nanti berdua kalian bisa menjawabnya satu persatu ya. Ini mengenai job desk kalian. Tadi kan satunya ada yang public speaking ya. Public relation. Public relation kok public speaking. Nah, lalu juga Kak Diana adalah human development ya. Nah, ini ceritanya tuh job desk-nya kalian apa saja sih sebenarnya? Mulai dari Kak Diana dulu, Bu. Oke, kalau human development lebih ke arah monitoring anggota, kemudian upgrading seperti itu. Jadi lebih ke arah pendekatan personal ke tiap anggotanya. Anggota khususnya yang ada di komunitas Ya, itu ya. benar. Apa volunteer juga termasuk juga untuk terus dalam human development ini? Kalau untuk Volunteer divisi ini? human development kita khusus di pengurus saja. Pengurus saja. Benar. Oke, baik. Nah, apa yang diurusin nih untuk khususnya anggota ini? Apa maksudnya apa job next-nya tuh yang lebih detail lagi tuh apa? Oke, jadi setiap bulannya kita melakukan survei problematika internalisasi, kemudian untuk mentoring anggota. Jadi tiap bulannya diusahakan ada sesuatu semacam pelatihan seperti itu. Jadi untuk meningkatkan soft skill dari masing-masing anggota di Peduli sendiri seperti itu. Gitu. Jadi nggak cuma komunitas kumpul-kumpul aja Ya, gitu benar. ya, tapi tetap ada sesuatu yang dilakukan gitu kan ya untuk nambah skill juga, upgrade skill juga, Ya, benar, begitu. benar. Oke. Nah sementara untuk Mas Rosyad nih, Ya. apa yang dilakukan job desk-nya? Ya, oke. Kalau dari Kak Diana tadi kan lebih ke anggota ya, lebih ke internal. Nah, kalau dari aku ke eksternalnya, Kak. Jadi kalau ibarat Peduli di sini ingin menggandeng kayak ibaratnya dia punya event.
menggandeng kayak dinas, menggandeng komunitas lain, menggandeng warga. Nanti kita jadi garda terdepan dari peduli seperti itu. Jadi nanti mungkin ada di sini proyek kita dekat-dekat ini kan kita akan mengunjungi di sini desa-desa mungkin dusun-dusun di Surabaya. Nah, kita menghubungi bagian public relations seperti itu. Oke, jadi ibaratnya Kak Diana ini bagian dalam, kalau Kak Rosid bagian luar gitu ya. Benar. Lebih enaknya kan ngomong gitu ya. Oke, baik. Nah, dari 2019 sampai 2022 apa saja sudah dilakukan selama ini oleh komunitas peduli Surabaya? Oke. Kalau yang mungkin 2019 Kak ya, lebih ke arah fundraising karena juga di situ belum membuka oprek Kak Diana ya. Ya, benar belum sekali. membuka oprek untuk volunteer ataupun kepengurusan. Lalu 2020 di sini baru dibuka oprek volunteer P1. Kak Diana P1. Saya P2 2001. Gitu. Jadi lu senior Kak Diana. Jadi ya, lalu 2020 mungkin Kak Diana bisa jelaskan apa saja sudah dilakukan selama ini? Jadi untuk 2020 sendiri kita ada pembagiannya nih Kak. Jadi ada peduli for humanity, peduli for children, peduli for environment. Jadi untuk peduli for humanity sendiri contoh proyeknya ya. Jadi kita melakukan aksi sebelumnya kita survei dulu nih ke mungkin para penjual koran atau mungkin tunawisma dan sebagainya. Kan di tahun-tahun tersebut nih lagi maraknya pandemi gitu ya Kak. Jadi ada beberapa pihak yang mungkin tidak bisa survive dalam masa tersebut. Jadi kita melakukan survei terlebih dahulu, kemudian dari hasil-hasil tersebut kita ada kriteria tersendiri. Dari hasilnya nanti kita lakukan aksi, kemudian semacam memberikan sembako dan semacamnya seperti itu. Oke. Dan kegiatan seperti itu dilakukan 1 bulan sekali kah atau mungkin ada event-event yang momentum begitu? Baik. Jadi untuk kegiatan tersebut kita lakukan kondisional Kak. Jadi semacam kita ada timeline tersendiri, kemudian di project manager. Jadi nanti hubungannya sama project manager di divisi ini yang membuat timeline di 3 bulan mendatang. Jadi kita juga konfirmasi terlebih dahulu project apa sih yang akan kita lakukan seperti itu. Rumus project mungkin ya. Oke. Jadi otomatis ini 3 bulan sekali mungkin begitu ya dilakukan ya. Tapi kan itu kan butuh proses tadi ya, untuk surveinya, untuk apakah orang ini benar-benar bisa dibantu atau enggak. Kan kadang-kadang ada yang ngaku-ngaku ternyata zong gitu ya, jeng ternyata. Oke. Nah, sudah sejauh mana nih di daerah Surabaya yang kalian bantu selama ini? Oke. Mungkin alhamdulillah melanjutkan juga kayak tiga boleh. Yang tadi 2021 tadi kita alhamdulillah merambah kembali dengan pengalaman kakak senior kita. Kita juga dibimbing akhirnya 2021 kita lebih banyak lagi Surabaya ke Gunung Anyar Tambak Kak. Di sana kita edukasi tentang pohon mangrove pada adik-adiknya, have fun gitu Kak. Jadi di situ kita selain ngajar teori ke mereka, tapi kita juga langsung praktek. 75 mangrove alhamdulillah kita tanam di sana. Bersama adik-adik sana. Alhamdulillah dari Bu Lurah Gunung Anyar Tambak juga support kita, dari Dinas Lingkungan Hidup juga support kita. Jadi di situ juga kita ibaratnya alhamdulillah banyak elemen yang di sini support banget dengan kita. Gitu. Lalu juga ada di sini kemarin Kak, namanya Charity. Charity ini fokusnya waktu itu hari kanker anak-anak. Di sini program kami Charity ini, cair ini ada hairnya Kak. Rambut artinya. Rambut ini kan simbolisasi dari anak kanker. Iya. Nah, itu. Kebanyakan mereka gundul begitu. Rontok begitu ya. Ya Kak. Nah di si program itu kita ibaratnya fundraising tapi sambil have fun gitu. Kita jadi kumpulkan para teman pemuda nih khususnya. Kita nggak mungkin temukan mereka ke kantor, tapi temukan mereka ke kafe kan Kak. Akhirnya kita ke kafe di Jujo Kak ya. Ya benar, di daerah Jimerto. Daerah Jimerto sana. Jadilah kita melakukan secara langsung ke mereka, mereka juga saling menikmati. Kita juga di sana hadirkan bukan teman-teman dari biasa aja, tapi dari komunitas juga ada 35 komunitas kita datangkan juga gitu. Ini berkolaborasi kalian seperti Oke, untuk acara tersebut ya. Ya, Oke, baik. Jadi selain
ada aksi penggalangan dana di situ juga semacam bisa sharing-sharing nih antar komunitas. Jadi diharapkan dari situ ada tercipta kolaborasi baru nantinya seperti itu, Kak. Iya, next mau bikin apa lagi Iya, ya? Next mau bikin apa benar. lagi gitu ya? Apalagi kalian masih muda-muda kan masih bersemangat ya. Iya. Masih aduh harus begini nih, harus begini gitu. Oke. Nah, ini tadi kan ada volunteer juga ya untuk Ya. keanggotaannya. Nah, ini untuk pendaftarannya. Ini otomatis kan ada yang masuk, ada yang keluar, Ya, ya benar. kan? Nah, ini bagaimana untuk sistem pendaftarannya ini? Jadi untuk open recruitment sendiri diadain setiap 6 bulan sekali. Oke. Ya, benar. Jadi nantinya bakal diumumkan nih di Instagram kami di @peduli_surabaya. Nanti akan ada di-share mengenai open recruitment. Di situ ada syarat-syarat yang mungkin harus kalian penuhi terlebih dahulu. Kemudian ada semacam pengisian form. Dari situ ada persyaratan-persyaratan juga dan yang harus kalian lengkapi, dan kemudian setelah itu akan dilakukan interview atau wawancara. Dari wawancara itu nanti kita akan umumkan melalui WhatsApp atau email pribadi seperti itu. Oke. Jadi nanti kalian tunggu aja ya di Instagram kami @peduli_surabaya. Oke. Sudah buka rekrutmen juga kemarin atau belum? Belum, nanti direncanakan di bulan Agustus. Oh, bulan Agustus Ya. ada pembukaan baru Ya, nih benar. ya. Oke, nah ini khususnya nih yang masih muda-muda nih ya. Harus semangat dong, harus ikutan juga supaya belajar peduli lah dengan orang lain ya. Oke. Nah, ini tadi ada syarat. Syaratnya apa? Kalau bisa di-spill. Oke, jadi untuk syaratnya sendiri mungkin di tadi bersifat umum tentunya, kemudian memiliki jiwa sosial. Kemudian di range usia 18 sampai 30 tahun dan berdomisili untuk saat Surabaya. ini di Surabaya dan sekitarnya. Seperti itu. Mobilisasinya biar ini enak. Ya, benar. Jadi jarak itu bisa jadi penghambat. Jadi kami juga terapkan untuk syaratnya di Surabaya dan sekitarnya seperti itu. Oke, jadi hanya khusus Surabaya dan sekitarnya saja Ya, ya. benar. Oke, jadi misalnya kalau dari Jakarta, tapi kalau dia domisili Ya. Surabaya sih oke, Ya, ya benar. kan? Oke. Nah, oke kan. Tapi apakah peduli Surabaya Surabaya ini ada juga di kota lain? Ya, benar sekali ada Nah, di di mana kota aja? lain. Saat ini kami ada di 4 kota. Yang pertama ada di Surabaya, Malang, dan yang baru ini baru saja dibuka di Peduli Jakarta dan Peduli Jogja. Benar. Oke. Dengan apa? Yang sama ya, otomatis ya, dengan Ya. manajemen yang sama ya, Ya, dengan benar. tadi founder kalian kan Mas Zen itu Ya. tadi ya. Oke, jadi mulai merambah nih, mulai menggurita ya. Baru 4 kota, siapa tahu nanti se-Indonesia sampai Papua Amin. sana ya. Oke, baik. Ya, semakin menarik nih, apalagi mungkin sahabat Sonora ada yang tertarik juga untuk bergabung, apalagi besok Agustus mau buka rekrutmen nih anggota baru. Nah, jangan sampai dilewatkan kesempatan yang baik ini untuk bergabung bersama Peduli Surabaya. Instagramnya apa? Mungkin bisa disebutkan? @peduli_surabaya. @peduli Surabaya. Pakai Sambung Y ya semua. teman-teman. Pakai Y. Tanpa spasi. Oke, jangan lupa ya pakai Y ya. Oke, kadang-kadang soalnya peduli I pakai I Iya. gitu kan. Jangan salah. Ini pakainya pakai Y gitu. Oke. Kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi bersama ketiga narasumber kami di Community Corner, dan Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp kalau mau bertanya di 0811 304 9800. YouTube Anda bisa langsung buka di Sonora Surabaya. Instagram juga silakan Anda gunakan di Sonora_Surabaya. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me Adi di sini dan udah 1 malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Asik Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora.
Silahkan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik, sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami di Community Corner dan kita masih bersama dengan komunitas peduli Surabaya dengan tema Muda Peduli Profesional bersama komunitas peduli Surabaya. Ada 3 narasumber kami, ada Ibu Titis Tata, MM, CTNNLP, CPSTF, founder Talenta Virtual, Training Center dan Psychoanalysis, dan juga ada Kak Diana Sultana, Human Development Peduli Surabaya, dan Kak Kofia Rosyada, Public Relation Peduli Surabaya. Oke, tadi sudah disebutkan ya, sudah di-spill tentang ternyata peduli Surabaya nggak cuma di Surabaya aja ya. Ada 3 kota lain yang juga sudah mulai berkembang. Nah ini proyeknya apakah sama seperti yang di Surabaya atau mungkin ada yang berbeda? Mungkin karena geografis kita dan juga di sini keadaan dari suatu masyarakat yang berbeda tentunya kan, Bu. Nggak mungkin di Surabaya masyarakatnya seperti ini dan kondisi komunitas seperti ini. Di Jogja mungkin lain beda, di Jakarta lain beda, seperti itu. Mungkin tidak ada di sini, mungkin kesamaan kita tadi hanya mengasaskan dari visi misi kita sama dan juga fokus kita sama, tapi program-programnya mungkin beda. Oke, jadi tergantung dari kebutuhan dari daerah tersebut juga ya. Dan juga di geografis juga ya. Kalau kita kan lebih ke arah nelayan, mungkin kalau di sana mungkin lebih ke batik atau bagaimana begitu ya. Oke, baik. Nah, untuk ininya, untuk apa nih program kerja yang dinilai paling efektif untuk mengatasi masalah sosial khususnya di Kota Surabaya nih dari komunitas kalian sendiri yang sudah dilakukan selama ini. Oke, jadi menurut saya secara pribadi program kerja yang dinilai paling efektif gitu dari proyek-proyek yang sudah kita lakukan itu di proyek Save Mangrove for Our Generation, seperti yang sudah Rosyad jelaskan sebelumnya, bahwa di sana kita juga bekerja sama dengan stakeholder terkait. Kemudian kita juga melakukan 2 aspek di dalam satu proyek, yaitu di aspek lingkungan dan kemudian di anak-anak. Jadi dari penggabungan 2 aspek ini kami menilai itu yang paling efektif sih. Seperti itu. Oke, jadi alasannya itu ya, karena ada bisa satu kerjaan tapi bisa dapat 2 gitu benar. Bisa dapat dua. Kalau menurut Mas Rosyad apa? Ya, kalau menurut saya juga tadi saya merasakan di program kami bukan maksud untuk menyewakan yang program lain ya, tapi di sini aku lebih kayak feel-nya kuat, kita peduli lebih kuat dari dalamnya juga lebih bermanfaat ke orang-orang itu di tadi, di yang mangrove tadi. Kita mengedukasi, juga kita langsung menanamkan, kita juga berbagi. Ibaratnya kita di situ ya kita loh, aspek-aspek kita itu sudah terinal di situ gitu, tercurah di situ. Kita lebih kayak gitu. Lebih ngeblur kali ya, kalian berdua begitu ya. Tapi kalau yang kan kalian juga mengurus anak-anak difabel juga kan, apakah ini juga tidak menjadi sebuah program yang efektif untuk komunitas peduli Surabaya? Baik, kalau terkait difabel Bu, itu juga pernah kami rencanakan dengan teman-teman. Tapi ada satu lain hal, akhirnya kita meniadakan dari difabel tersebut. Tapi apabila mungkin karena waktu Bu, karena juga kita akhir-akhir ini kan juga sebenarnya kita jadikan difabel itu program kita, tapi akhir-akhir ini kita ada closingan pengurus, lalu juga ada program big project kita. Nah, tentu akhirnya kan kita kan bagaimana nanti misalnya nanti numpuk-numpukan juga tambah bingung teman-teman gitu. Nah, difabel dibuatkan untuk fundraising di peduli.com aja seperti itu. Jadi mungkin ada bagiannya sendiri begitu ya. Benar. Baik. Nah, untuk ininya, untuk sahabat Sonora yang misalnya ingin menjadi donatur nih. Nah, tadi kan melalui aplikasi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Maksudnya cara makainya begitulah, kan menggunakan aplikasi harus download kan, otomatis kan. Nah, ini apa namanya ini tadi aplikasinya? Mungkin bisa dijelaskan lagi nih mengenai aplikasi tadi. Kalau peduli.com sendiri untuk saat ini Play Store belum ada, Mbak.
ada yang di website saja. Di website. Ya, di website saja. Teman-teman di sana tulis langsung peduli, jangan lupa pakai Y teman-teman ya. Peduli.com. Ya. Tapi pakai Y ya. Pakai Y. Oke, huruf kecil semua? Huruf kecil semua ya. Huruf peduli.com. Oke, langsung diklik, langsung berarti login seperti biasa. Maksudnya daftar dulu. Di situ, sebelumnya harus bikin akun terlebih dahulu. Dan kemudian di situ juga ada beberapa semacam ini kampanye fundraise terkait bencana atau tadi pendidikan, lalu pembangunan. Jadi teman-teman di situ bisa milih apa yang teman-teman ingin salurkan, donasikan seperti itu. Barang bisa. Lalu donasi eventual bisa. Donasi lalu donasi seperti barang bisa. Jadi tergantung teman-teman di situ. Nanti akan sambung di WA masing CP tadi, bukan CP. Di sini kayak customer operation gitu. Kayak admin lah gitu ya. Oke, nanti langsung terhubung dengan itu ya. Jadi nanti dapat notifikasinya otomatis melalui WhatsApp atau lewat di website itu tadi. Lewat di aplikasi aplikasi langsung di website tadi. Oke, baik. Nah itu tadi bisa barang, bisa uang tunai otomatis ya. Kalau misalnya mau jadi donatur tetap juga bisa ya. Oh bisa sekali, bisa Bu. Sekali. Langsung saja ke founder ya. Langsung monggo ya. Monggo, dibuka selebar-lebarnya gitu. Oke, baik. Nah, untuk ini kan tadi kan ngomong tentang kesuksesan kalian. Pastinya tetap ada kendala dong. Ya kan, atau sesuatu hal yang di luar perkiraan lah ya. Nah ini selama kendala seperti apa yang sering dialami nih ketika menjalankan ini? Oke. Ada dua, ada internal sama eksternal. Ya monggo internal dulu. Oke. Dari kalau internal sendiri kan memang dari tiap teman sendiri punya skala prioritas tersendiri. Ada yang mahasiswa, ada juga yang sudah bekerja. Jadi mungkin dari manajemen waktunya. Jadi semisal kita ada rapat untuk event ataupun akan melaksanakan event sendiri, itu berbentrokan dengan waktu teman-teman melakukan aktivitas utama seperti itu. Jadi dan kemudian mungkin dari teman-teman sendiri yang mungkin jarang buka WhatsApp atau sebagainya, jadi males kadang-kadang ya lupa gitu ya. Lupa kalau punya jadwal ngumpul atau sebagainya. Jadi terkendalanya di situ. Jadi mungkin teman-teman tidak dapat kabar semacam itu. Apakah ada punishment nih? Kalau misalnya sampai lupa, sampai nggak ngumpul, kemana aja lo? Oke. Kalau punishment sendiri belum ada. Karena kami sendiri sadar bahwa kami itu komunitas non-profit. Jadi yang bisa kami lakukan adalah menggandeng para anggota. Jadi mereka itu lebih punya inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan bersama kami seperti itu. Jadi tetap aja di notif mungkin ya, tapi kan tetap aja sesadarnya begitu ya. Kalau nggak sadar ya buang. Dikeluarkan dari grup. Itu cara sadis Diana. Ya kan seperti misalnya kan warning, peringatan 1, peringatan 2 lo sudah keluarkan dari grup. Tapi Kak Diana baik kok, Kak. Kelihatan kok dari wajahnya Kak Diana baik ini ya. Soalnya Kak Diana yang berhubungan dengan ini anggota kan. Iya kan. Nah ini apalagi juga gesekan-gesekan pasti juga ada kan ya Kak Diana ya di dalam komunitas itu sendiri kan. Pasti ada. Oke, itu tadi internal. Kalau eksternalnya apa Mas Rosyad? Kalau eksternal sendiri itu kita menggandeng komunitas itu kan juga kita ada ibaratnya nggak mungkin bisa kita gandeng gitu loh. Kita juga harus menyelaraskan. Nah tahapan menyelaraskan menteri mereka ini Bu yang susah. Jadi kayak kita udah menggandeng nih, tapi kita ini di sini nggak menteri mereka. Ibaratnya kita kurang peduli dengan mereka. Akhirnya mereka ya pelan-pelan mundur alon-alon. Ada juga yang mungkin kita di sini program kita, misalnya proyek kita dulu juga mangrove ya, besar juga di situ. Kita butuh pendanaan di sini. Akhirnya kita terbalik gimana caranya bisa mendapatkan mitra tadi. Akhirnya alhamdulillah juga beberapa komunitas juga yang excited dengan program kita akhirnya dapat dengan mudah juga mereka ini bagus. Akhirnya kita treat mereka alhamdulillah. Akhirnya mereka juga support program kita. Jadi kita di sini di eksternal juga
ada namanya rasa tadi, ibaratnya kalau nggak kita treat, hilang. Ya hilang. Ya ibaratnya kalau tidak saling berkomunikasi begitu, tetap hilang, tiba-tiba menghilang begitu saja, lenyap gitu ya, di ghosting gitu ya. Tanggung jawabnya dari eksternal itu kan nanti juga buat nama dari Peduli Surabaya juga sendiri bagus atau tidaknya seperti itu. Betul. Kayak cerminan gitulah. Cerminannya. Oke. Nah ini kan tadi masalah kolaborasi dengan komunitas yang lain ya. Nah ini kalau yang sama target-target nih, yang kan tadi kan ada beberapa proyek yang dilakukan, ada beberapa target juga yang ingin dituju gitu ya. Ini apakah ada kendala juga? Oh sama masyarakatnya. Iya. Kalau ya yang dari pandangan saya Bu, yang dengan mangrove itu juga di sini kemarin kita komunitas peduli itu pertama ikut ke sana, survei ke sana juga lihat dari masyarakat mangrove kan juga latar belakang mereka nelayan. Juga kita agak sedikit mungkin kaget dengan kondisi tersebut. Kan dari kita komunitas peduli Surabaya ngomong Sidoarjo wong Surabaya pusat. Urune pinggiran kaget wong ya opo kan. Akhirnya seperti itu. Yang kaget yang komunitasnya apa masyarakatnya yang kaget? Yang kaget komunitas. Oh, komunitasnya yang kaget. Oh, teman-teman yang kaget. Iya. Tapi juga di sini teman-teman. Jadi mereka baru tahu gitu ya. Ternyata ada ya di Surabaya seperti ini. Oke. Surabaya nggak identik dengan yang wah ternyata juga ada seperti ini. Padahal katanya kota terbesar nomor 2 ya di Indonesia ya. Tapi tetap ada yang seperti itu. Tetap ada seperti itu. Oke, itu. Nah untuk masyarakatnya sendiri, apakah mereka langsung menerima kalian? Maksudnya mereka langsung welcome gitu loh? Atau kan kadang-kadang kan ngopo to Mas iki, ya kan kadang-kadang ada seperti itu, ada apa ya persepsi yang negatif begitu. Apakah pernah mengalami hal seperti itu? Alhamdulillah saat ini kita welcome aja sih Kak. Juga alhamdulillah kemarin kita juga dibantu sama masyarakatnya. Waktu kita program kemarin di mangrove kita juga dibantu mempersiapkan tempatnya, lalu dibuatkan yang kita ibaratnya kita penyedia susu, mereka yang buat. Jadi kita benar-benar disupport sama mereka. Lurahnya Bu, kita nggak minta datang, beliau datang langsung. Aku kaget juga, Pak RT juga, Pak RW juga, pemangku juga kok datangnya ini ibaratnya kita cuma spill aja, cuma kita Bu berisik kita mau mengadakan gini-gini, oke. Itu dari Belurah langsung semua datang, alhamdulillah. Seperti itu. Ya mungkin karena kalian masih muda-muda, jadi Belurah kan juga mengapresiasi apa yang kalian lakukan gitu kan. Jadi kan pengen tahu juga mau ngapain sih kalian ini gitu mungkin ya. Oke. Kalau dari Mbak Diana ada tambahan mungkin? Mungkin kita memang untuk melakukan suatu perubahan memang perlu usaha lebih. Jadi gimana cara kita untuk melakukan pendekatan itu yang harus kita fokuskan seperti itu. Jadi semacam Rosyad jadi kita perlu izin terlebih dahulu, mengkonfirmasi terlebih dahulu. Jadi dari stakeholder di situ dapat mendukung apa yang kita lakukan. Dan kemudian mungkin dari warganya juga ngikut karena para petinggi di situ sudah menyetujui seperti itu. Oke, baik. Semakin seru ya perbincangan kita sore hari ini. Nah, silakan sahabat Sonora, Anda masih bisa bergabung kembali bersama kami di sini di Sonora Today, khususnya di Community Corner. Ini kebetulan ada yang bertanya, tapi nanti ya. Saya itu di sesi terakhir aja ya. Biar penasaran ya. Baik, untuk Anda masih saya buka lagi pertanyaan di 08113049800 ya. Dan jangan lupa juga bisa melihat acara kami secara live melalui YouTube di Sonora Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Yang, kalau entar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya?
pengennya yang lengkap yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event, dengerin lagu sama celoteh penyiarnya kayak sonorasurabaya.com itu yang. Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Tidak terasa, tahu-tahu sudah hampir jam 4 sore. Kita sudah ada di sesi yang terakhir. Tapi nggak usah khawatir karena masih ada sedikit waktu yang bisa kita pergunakan ya untuk kita manfaatkan ngobrol-ngobrol dengan komunitas Peduli Surabaya dengan tema Muda Peduli Profesional bersama komunitas Peduli Surabaya. Kita masih bersama dengan 3 narasumber kami. Ada Ibu Titis Tata, MMCT, NNLP, CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Juga ada Kak Diana Sultana, Human Development Peduli Surabaya, dan juga Kak Kofia Rosyada, Public Relation Peduli Surabaya. Wow, oke, kita sebelum ngobrol sama Bu Titis nih sebagai gongnya ya, tadi yang katanya mau memberikan tips, saya kasih pertanyaan dulu nih. Ini pertanyaannya pendengar ya yang sudah bergabung dari Ainur di Sidoarjo. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Diana ataupun Kak Rosyad ya. Apa sih tujuan kalian ikutan komunitas ini? Wah, ini mungkin dua-duanya bisa jawab. Apa dasarnya kalian memang suka sama aksi sosial atau sekedar ikutan aja, ajakan temen? Nah, monggo, silakan dijawab sendiri-sendiri. Oke, aku dulu ya Kak Diana. Oke. Silakan. Gimana ya? Jadi kalau kata ibu saya, kamu itu hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial tentunya harus punya jiwa sosial. Dan saya juga mungkin generasi muda yang lain menyadari bahwa kita juga punya tanggung jawab sosial, tidak hanya peduli pada minat yang kita sukai atau hobi yang kita minati seperti itu, tapi juga kita punya tanggung jawab sosial kepada orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita seperti itu. Oke, jadi tidak hanya gara-gara diajak teman ya, ayo dong ikutan komunitas ini, seru loh, banyak cowok-cowok cakepnya loh. Dan lagi semisal apa ya, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dari saya secara pribadi ada gimana ya, ada feeling yang tidak bisa dideskripsikan, ada gitu. Chemistry. Benar-benar. Oke, jadi klik gitu ya, merasa klik gitu ya dengan komunitas ini ya. Oke, kalau Kak Rosyad sendiri bagaimana? Dasar saya ada 2 sih Kak. Pertama lingkungan, dan juga saya memang dasar saya sudah menolong itu kayak tadi tuh klik juga. Kayak di sini dasar mungkin saya ikut kegiatan sosial itu udah dari SMA nih. Kayak kegiatan mungkin pengabdian, lalu juga kayak kegiatan-kegiatan yang meranahnya ke masyarakat langsung. Karena saya kan juga suka interaksi. Interaksi, dan juga kalau misalnya saya cuma ngomong-ngomong aja terus gak manfaat, dan juga kalau misalnya saya tambah jauh dari dunia sosial, ya nanti saya ibaratnya interaksi saya ini, kemampuan interaksi saya, omong saya ini buat apa gitu loh. NATO gitu ya. NATO kan. Daripada mainstream aja hidup gue. Bikin sesuatu yang beda. Iya, bikinnya anti mainstream. Oke, salut buat kalian berdua. Siap. Dari Friends di Surabaya, pernah nggak sih Peduli Surabaya collab sama komunitas lain di project apa? Mungkin ini Friends yang di Surabaya baru dengar mungkin ya. Monggo dijelaskan aja tidak usah panjang-panjang lah. Tadi kan udah dibahas ya. Oke, silakan monggo. Oke, kalau mungkin dari komunitas lain, kita kemarin waktu di yang mangrove itu kita sama komunitas Garda Pangan. Mungkin teman-teman sudah tahu Garda Pangan itu sudah besar. Di sini juga pernah ngobrol. Ya. Kan kita juga di situ kerjasama dengan mereka, tektokan dengan mereka terkait bantuan pangan Mbak ya, susu. Kita di sana mereka juga support susu untuk adik-adik, nanti disalurkan ke sana juga. Lalu untuk Mbak Diana silakan. Untuk proyek bulan Ramadan kemarin di Tebar Kebaikan Surabaya namanya, di sana kita menggandeng 2 komunitas, yaitu Sego Berkah dan Grow to Give. Nah, di sana kegiatannya kita membagikan nasi kotak
di hari pertama, kemudian di hari kedua kita melakukan aksi edukasi sambil bermain di Yayasan Insan Sakinah di daerah Sukalilo. Oke, dan pasti akan membuka kesempatan untuk komunitas yang lain ya untuk bergabung dan berkolaborasi. Begitu ya untuk Mas Frans yang ada di Surabaya. Nah, sekarang saya mau ngobrol nih sama Bu Titis nih. Halo Bu Titis. Dari tadi menyimak ya Bu apa yang mereka bicarakan ya Bu ya, seru. Ngobrol sama si orange ini. Seger-seger kayak jeruk Bu, kayaknya dimakan deh. Oke, Bu Titis sebagai seorang praktisi pendamping pengembangan talenta dan juga potensi diri Bu, apa insight yang bisa disampaikan Bu terkait dengan fenomena khususnya mereka nih anak-anak muda yang punya empati dan juga kepedulian sosial nih. Monggo Bu. Seli, wah, seluruh Mas Mbak Diana dan juga Mas Rosyad ya. Oke. Bisa dilihat ya kalau mereka di depan saya walaupun di layar kaca saya bisa melihat bahwa mereka sudah mencapai goal dari hidup mereka ya. Kalau Mas Rosyad tadi maunya sampai yang memang di jalur yang tepat gitu ya. Anak-anak muda harusnya menjadikan mereka role model gitu ya. Jadi apa yang bisa lihat sebagai ekspertis di potensi ada banyak sekali muda ya sukanya ikut cepat ya. Oke, Ibu Titis maaf, suaranya masih hilang, mungkin bisa mendekat lagi Bu. Oke, ya, monggo silakan dicoba lagi. Masih hilang. Oke. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bagi anak-anak muda atau sahabat Sonora, stream yang dicontohkan dari Mas Rosyad dan juga Mbak Diana di komunitas peduli Surabaya ini bisa jadi role model. Kenapa? Tidak semua yang jadi tren. Tidak semua yang dilakukan banyak anak muda itu bagus untuk kita. Nah, ketika kita terhadap sesama, itu sebenarnya esensi utama kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Wah, dalam ya kayak ya. Sementara anak-anak belum sampai situ mungkin ya masih harus memikirkan diri sendiri. Itu bagus karena ada cita-cita yang mesti diraih. Nah, saya mau ngasih tips ya buat Mbak Diana tadi yang bilang kesulitan ketika mengumpulkan teman-teman pengurusnya. Mbak Diana, cara yang paling mudah dan efektif adalah lakukan pertemuan di jam yang tidak produktif. Yuk guys, ketemu jam 6 pagi ya sambil CFD-an gitu atau sambil kita jogging. Jadi lakukan juga yang anti mainstream juga gitu ya, atau pagi sekalian mulai jam 6 pagi atau sekalian malam banget. Yuk guys ketemuan yuk jam 8 malam ya sampai jam 10 malam hanya satu hari ini gitu. Jadi pastikan sudah di luar jam produktif. Ini pasti banyak yang bisa. Itu saran yang paling oke lah gitu ya, karena kalau ngikutin waktu si A, B, C nanti nggak ketemu gitu kan Mbak Seli. Nah, saya mau cermati dari teman-teman peduli Surabaya adalah yang juga tips yang saya berikan adalah bagaimana cara menumbuhkan empati atau bagaimana cara kita care sama sesama seperti yang dilakukan dua anak ya. Sahabat Sonora yang pertama adalah lebih banyak bergaul dengan orang-orang di luar lingkaran kita. Itu yang tadi aja sudah dilakukan Mas Rosyad. Saya nggak mau gaul sama orang ini aja. Saya mau keluar, saya mau aktivitas saya ngeblend sama orang lain. Nah, ini sebenarnya adalah cara menumbuhkan empati apabila kita nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi mengenal baru gitu ya. Kadang saya menghadapi klien-klien yang stuck dengan hidupnya, gitu ya. Dia anak-anak sudah besar, kemudian dia ya gitu-gitu aja di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, akhirnya dia cenderung emosian, cenderung nggak punya tujuan hidup. Nah, saran saya yang paling utama adalah get along with somebody else gitu ya. Bertemulah dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. Bisa jadi SMA, bergabung dengan pengajian misalnya ya, atau komunitas hobi, atau organisasi, whatever gitu ya.
walaupun nggak semua orang sukai itu. Nah, pilih yang sesuai dengan hobi kita. Kemudian yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Nah, ketika kita mendengarkan orang lain, kita akan jadi lebih empati. Kemudian selanjutnya adalah ambil tindakan. Jadi yang kita punya, misalnya kita punya ya sedikit dana, kita punya, oh saya pinter bikin skrip, ya udah jadi humas di organisasi ini, Peduli Surabaya misalnya. Oh saya itu public speakingnya yang bagus. Oke, saya ketika ketemu dengan masyarakat saya yang paling depan. Oh saya bisa nge-MC. Oh saya kemampuan soft skillnya kurang, tapi saya punya armada, saya punya mobil, saya punya motor. Udah pakai aja gitu ya. Atau misalnya saya kemampuan skill handicrafting gitu ya. Nah udah ketika gabung dengan komunitas ini jadi yang paling terdepan kalau misalnya packaging gitu ya, atau nyari barang divisinya gitu ya. Jadi setiap orang pasti punya kemampuan yang unik dibandingkan yang lain. Nah itu harus yang kita bisa ngeblend dengan komunitas Peduli Surabaya. Dan hal yang terakhir teman-teman sahabat Sonora, yang baik dari rasa empati adalah membuat orang yang menginginkan empati itu untuk memiliki kenormalan. Nah, ini beda lagi ya. Jadi gini ya, ketika kita peduli terhadap sesama, seringkali mereka meminta bantuan ya Mbak Sali, gitu. Tolong kasihani saya, tolong kok kamu nggak punya empati sih sama saya kan kekurangan, saya kan nggak diperhatikan misalnya ya. Nah kita memberikan empati, tapi yang lebih baik, sikap yang paling baik yang kita lakukan setelah kita memberikan empati adalah menyadarkan dia bahwa kamu oke loh, kamu sudah terbantu loh, yuk sama-sama sama kita untuk membantu orang lain. Jadi jangan biarkan dia berada di kondisinya yang minta ditolong terus gitu, minta dimengerti terus gitu. Jadi yang terbaik, sikap yang terbaik sahabat Sonora, selain kita berempati adalah mengajak orang lain untuk memberikan empatinya kepada orang yang lain lagi. Nah, seperti take and give jadi gitu ya Bu ya, Bu Titis ya. Iya, oke. Duh, sangat ini banget, menginspirasi sekali untuk kita, khususnya untuk anak muda nih ya. Oke, Bu Titis, ini berkaitan dengan talenta virtual, training center dan juga psychoanalysis. Mungkin bisa dijelaskan Bu, layanan apa saja Bu yang saat ini lagi di, kayaknya Ibu nih sibuk terus ya. Sampai nggak bisa datang ke Sonora. Mau nggak Bu, apa nih yang dilakukan selama ini? Ya, Talenta Virtual Training Center and Psychoanalysis merupakan lembaga pengasah potensi talenta, soft skill. Pas banget kalau nanti sahabat-sahabat Peduli Surabaya pengen timnya, pengen diasah soft skillnya, bisa panggil Bunda, gitu ya. Siap Bunda. Ya, oke. Bunda tolong, kita lagi ada di daerah yang perlu untuk dinaikkan soft skillnya, hayu Bunda siap gitu ya. Nah jadi di Talenta saat ini program utamanya selain dari soft skill, aneka soft skill, kami juga sedang Bu Titis, untuk translator suaranya, gitu ya. Okay. Jadi kami mengasah anak-anak muda untuk pandai menulis. Jadi mengalihbahasakan artikel-artikel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian membuat karya baru dan membuat informasi baru yang inspiratif. Jadi saya ajak sahabat-sahabat Sonora yang pengen berpenghasilan, dapat duit dari rumah, kerja dari rumah, cuman modal laptop aja, yuk gabung di Talenta Translator Indonesia, itu divisi dari Talenta Virtual. Teman-teman akan diajari bagaimana menulis, bagaimana mentranslate, bagaimana bersikap baik gitu ya, dan berpenghasilan dari rumah. Nah, sekarang cocok. Translator Mbak Sali di seluruh Indonesia. Nah, cocok sekali. Gitu ya, punya gaji mas. Oke, itu yang lagi diharapkan, yang harus dilakukan saat ini ya, apalagi di dunia digital seperti saat ini, ya kan? Oke, sayang sekali sekarang sudah jam 4 sore. Aduh, closing statement sedikit nih dari Bu Titis, dari Kak Diana dan juga Kak Rosyad nih, apa nih untuk harapan dan juga dengan tema yang kita bahas sore hari ini. Monggo dari Bu Titis dulu, silakan Bu. Kalau saya pesennya lewat sebuah pantun Mbak Sally. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan,
sahabat Sonora, bila peduli terhadap lingkungan, kesehatan, anak dan kemanusiaan, gabunglah di Surabaya. Mantap. Terima kasih Kakak, makasih Bunda. Bisa buat tagline tuh nanti tuh. Oke, Kak Rosyad, silakan. Oke, sahabat Sonora yang ada di Surabaya, selalu semangat. Dan mungkin dari Rosyad kalau di radio seperti ini, mungkin pesan Rosyad selalu semangat, dan juga jangan lupa teman-teman di sini nggak hanya sendirian gitu, tapi teman-teman juga di sini lingkungan juga diperhatikan, karena yang membutuhkan daripada apa yang kita butuhkan banyak lebih yang membutuhkan, seperti itu. Terima kasih, selalu semangat, salam kemanusiaan. Yes, silakan Kak Diana. Kalau pesanku sebagai anak muda kita juga harus punya side project. Dalam artian tidak melulu mengenai hobi atau passion atau pendidikan kita, tapi juga punya tanggung jawab sosial. Jadi mungkin jika teman-teman pengen mencari wadah yang hubungannya tentang kesehatan, pendidikan, kemudian kemanusiaan serta lingkungan, bisa nih kepoin di Instagram @pedulisurabaya, atau kalau mau gabung tinggal bisa DM kita nanti. Oke. Terima kasih Bu Titis, terima kasih Kak Rosyad, dan juga terima kasih Kak Diana untuk ngobrol-ngobrolnya ya sore hari ini di Community Corner. Ditunggu lagi project lainnya ya. Siap. Yang lebih heboh lagi. Oke. Bu Titis, sukses juga untuk talenta virtualnya Ibu, dan ditunggu lagi Community Corner selanjutnya ya Bu ya. Dengan tentu saja dengan komunitas yang selalu menginspirasi sahabat Sonora. Baik sahabat Sonora, untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini juga kami sampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami bahas selama 1 jam ini bisa menambah wawasan Anda mengenai sebuah komunitas. Saya Seli Diandra pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini, karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.